Syukuruki marajallori kong Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian, angkaki napasitaru kong Allah ta'ala rilalanna iya onromah barakai si kira-kira akat tanannya minasa untuk pandupai tangga apa kecawi alimarajallori kong Allah ta'ala digaga malada ipuriuran rilainay dua pasalam pamasi na niya syafaat. Ia dua lalang yang nasabari nawan ditawi salama. Ia natu angpay o kusurimon ri Bapak Ibu sekalian, angka tahu nasa nadita Rasulullah tidak kenal, tapi maka dari Allah Ta'ala atakku Muhammad, maka dia akan masuk ke dalam surga. Angka tahu dinirisan hukum Allah Ta'ala, tapi maka dari nadita umatku, maka dari Allah Ta'ala ya umatmu Muhammad upatami surga. Dari situlah kalimat wassarafa wa daraja ta'aliyat ar-rafiyah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Sebab Nabita akan berdiri di depan pintu masuk ke dalam surga sekaligus berbolak-balik ke neraka. Makanya mau bagi kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Situngan na waktu Bapak Ibu sekalian, waktu tidur. Inilah waktu yang disunnahkan untuk tidur. Sesudah duhur, sunnah hukumnya kita mengistirahatkan tubuh. Jangan menganiaya diri, kata Nabi. Aja mugau bawangi alim. Ya kocak keruduki di tengah tidur. Magai, inilah waktu yang paling bagus untuk istirahat. Sunnah hukumnya. Imun rinna asara ilatu isa itu Nabi melarang, makanya makruh hukumnya. Apa si balikanna sunnah maka makruh. Tama ki masigi aji atau tetap yolo maka itu adalah sunnah. Tapi iya ko aji adio tak tapala yolo maka itu adalah makruh. Meloki matindro nadeta jenne maka itu makruh. Karena yang sunnahnya adalah berwudu. Berwudu dalam keadaan telanjang itu makruh. Karena sunnahnya adalah menggunakan kain walaupun hanya melapisi syahwat, kemaluan. Jadi sibalikannya ya sangi sunnah adalah makruh. Cuma angka paham aku kue sibalikannya sunnah adalah bid'ah. Inilah yang menjadi masalah karena bid'ah bukan hukum. Hanya hukum. Nasabah dia hukum kita wajib, makruh, sunnah, haram dan mubah. Ya ko angka najama masyarakat. Ya ko tanangi aga dasarna. Apakah makruh? Apakah mubah? Atau dia sunnah? Ya kumakadai bid'ah ujungnya pasti neraka. Kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ia minap pengiwas selengnya. Ia mini si benci-benci selengnya. Narikku kalimat ini yang dipakai. Makanya tahu penderitata dari dulu mesti kita kembali. Apapun yang dikerjakan, doa bersama itu bukan bid'ah. Zikir bersama itu bukan bid'ah. Karena Rasulullah juga melakukan. Cuma kadangkala kasih dia tahu bukan hadis itu yang dipakai. Sehingga berbeda pendapat. Nasabari kadangkala nareku berbeda pendapat. Dia menganggap inilah pendapat yang paling benar. Angka pasanna gurutta almarhum al-mughfurlah. Kiai Abdul Muin Yusuf kali sidendre. Maka dadena marigaga si salah pendapat tahu berbeda pendapat. Tapi ia itu nanti masalah. Ku pendapat tani bawa ya secocok. Ini jadi masalah. Makanya mudah-mudahan momentum tahun baru Islam ini kita jadikan sebagai momentum untuk belajar agama, untuk memperbaiki ibadah. Asabaya tu pilalanda agama Bapak Ibu sekalian. Angka kajian Islam itu kajian hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Ada Az-Zahiri, ada Daud Az-Zahiri dan banyak.
Fikih ini banyak. Ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda. Tidak mungkin satu paham. Magai puang Allah Ta'ala nikmat tu mengkelorangi dia tu masih dipaham. Maka dari puang Allah Ta'ala, seandainya saya ingin menjadikan satu paham, itu saya bisa. Tapi Allah tidak menginginkan. Magai walizalika halakahum mahkumi matukuri pancaji, tidak satu paham. Jadi ya kau angkat tahu melok pasti dia sengepiki hanya satu paham, maka orang itu melawan takdir Allah. Itu mustahil. Tapi nalai deceng tahu pandriteri lalan napiki berbeda pendapat supaya masa gini lalan nyola. Imam Asy-Syafi'i mengatakan siges sayolina arwanewe makunriye, baik suami istri tanpa pelapis maka batal wudunya. Cocok dipakai ukukan kota. Nah sebab pintu masuk masjid berbeda dengan pintu masuk masjidnya laki-laki dengan perempuan. Jamaahnya dikasih batasan, tempat wudunya juga pisah. Ya kusiges saya angka memang itu masalah. Tapi seandainya pendapat ibawan lo Makkah, maka insya Allah dia tak haji terewa. Lomi Makkah mak jenne terewa. Apa ia ko boleh ti ajine kan ngemelo lo matawapa silap ko arone makunre sigesa rewa siki majene insyaallah dia tak haji tarewa. Kalau pendapatnya Syafi'i mau dipakai. Kenapa Syafi'i mengatakan istri itu bukan muhrim, bukan mahram kita? Jadi bena tamat. Orang mengatakan kalau ketemu si gesai olina benewe si balakaye dia batal jeneknya. Kalau Syafi'i batal, kalau tanpa pelapis. Magai istri itu bukan mahram. Magai nasabah dua syaratnya mahram, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Istri dinikahi, istri digauli, sehingga dia bukan muhrim. Makanya maka dia mantap Syafi'i, namu benemu kusigis sayolina si balakaina tanpa pelapis maka wudunya batal. Jadi maka ani kena pero beneve orang lain yang dimiliki. Makanya istri itu adalah hak pakai. Kasarnya. Itu kalau fikih. Makanya berbeda tahu ya Pak. Ada yang mengatakan nanti ada syahwat. Ada yang mengatakan nanti berhubungan badan. Istilahnya nanti ada kontak. Itu bermacam-macam. Makanya inilah keluasannya fikih. Nah sama lamastumun nisa, lamasa itu ada sentuhan kulit, ada sentuhan syahwat, ada sentuhan kelamin, semua bahasa Arabnya lamasa. Karena Al-Quran hanya menggunakan kalimat lamastumun nisa. Ketika bersentuhan, maka ulama berbeda pendapat. Magi makna dia contoh kalau Nabi tak ada. Aisyah mengatakan, angka Nabi na tinro. Saya tidur sama Rasulullah. Kemudian tengah malam saya mencari Nabi. Usapai Nabi tak digaguruntuk. Saya kemudian berputar-berputar di dalam kamar dan saya pegang kakinya Nabi mengikuti sampai kepalanya. Ternyata Nabi sujud. Agak sang Aisyah. Seandainya istri menyentuh kulit suaminya batal wudunya, maka pasti Nabi dapat pisau masam pajangi. Apa kata Imam Syafi'i? Aisyah tidak mengatakan Nabi sholat, cuma dia mengatakan dia sujud. Nah dia yang mana atau sujud masam pajang. Coba. Pasti mau pengewangi itu. Makanya kalau fikih yang penting angkana pendapat silahkan. Pada kumakari puang Allah Ta'ala 10 itu siaga. Angka atau pandrita maka biasanya 10 5 tambah 5 cocok. Imam Malik datang 10 itu 7 tambah 3 cocok matui. Imam Abu Hanifah datang 10 itu ada 8 tambah 2 cocok matui. Karena Allah hanya bertanya 10 itu berapa. Istilahnya mana yang dibenarkan oleh Allah, ada jalan yang kita bisa tempuh. Itulah fikih. Makanya berbeda-beda. Ini penting. Makanya di NU itu sholatnya berbagai macam. Ini kalau ada rupanya. Kadang kamu riban di mana, kadang kamu di tengah, kadang kamu di asik, kadang ketua Jawa. Itulah di NU. Karena dia pakai semua fikih ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia mayoritas,
paket fikih ibadahnya Syafi'i. Nah, kalau Muhammadiyah satu paket, mulai tingkat pusat sampai ranting, itu satu cara sholatnya, bacaannya cuma satu. Kenapa? Karena dia pakai tarjih, mencari semua hadis, memilih salah satu yang paling kuat, baru itu yang dipakai. Kalau NU selama fikihnya cocok ini yang 4, silakan pilih salah satunya. Makanya paling banyak modelnya sholatnya NU. Nah ini di pasalan. Nah, sebab kadang-kadang angkan-angkan Nabi nama riase limanna, angkan-angkan nama riawa limanna, madaka inabi angkan-angkan nama riase, katonangkan nonritangan, katonangkan nama riawan, katonangkan lampu bawah. Saya teliti hadis, Nabi sholat di depan Baitullah itu tidak bersedekap, napa lampu milimanna. Karena sholat di depan Ka'bah itu melihat Ka'bah, bukan tunduk. Kadang pernah juga Nabi sholat itu agak di atas tangannya. Karena makada ukri Madinah Nabi temas sempaja nasabah batu cakik, kemudian dia di atas tangannya, kemudian dia rapatkan sikunya supaya tidak dingin. Ketua makada munri bandrengi nasabah dia mau megang, nak kata ni pengulu bangkuna aja natak pengewag. Ia mina salah pemimana ngijamat Allah. Yang penting sih ditajam. Sama kau dia. Ini masalah fikih. Bukaha sekarang banyak masalah. Termasuk bagaimana hukumnya singgah di WC masjid. Buang air kecil. Apalagi di masjid pinggir jalan tuh. Di jalan poros. Pada dia angkat lepan, kemudian buang air kecil di WC masjid. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu makruh hukumnya. Kalau mau selamat, berwudu sebelum meninggalkan tempat. Supaya kau melakukan sunnah, tanpa melakukan makruh. Itu fikih. Tapi kalau tasawuf pantangan, jangan sekali-kali singgah di WC masjid buang air kecil. Karena kenapa? Uang yang ada di masjid itu adalah sedekah. Ini jadi masalah. Makanya itu kata tasawuf beda, agak berat. Singgah saja di warung, mesti iwaja ijolo napa yanre. Ya ku yanre ijolo napa iwaja. Agak beda no kalau kimali buah ko na tawi pura pian rin apa ilog. Coba. Makanya hukum agama itu berbeda. Ini adab. Biasa di Mas Sufi napa makutana siaga Mas. Ini adab. Ulama Sufi itu pantangannya satu. Jangan makan sebelum jelas kau miliki. Nasaba iya kumula babi muandrei. Ketika engkau mati, jangan biasakan dirimu memasukkan benda yang tidak jelas ke dalam perutmu, karena kalau dia bukan haram, maka itu membuat keruh. Hati-hati. Jadi ini fikihnya beda, tasawuf beda, fikih beda, tauhid beda. Ya kau kajian fikih maka dari ulamanya fuqaha. Kalau kajian tauhid disebut ulamanya adalah murabbi. Kalau kajian ihsan atau kajian akhlak ulamanya disebut dengan mursyid. Itu beda. Mazhabnya kalau fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi. Kalau mazhabnya untuk tauhid Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kemudian kalau mazhabnya tasawuf, itulah yang muncul seperti Khalwatiyah, kemudian Khalwatiyah sama Yusufiyah, kemudian Saktari, Ahlaki, Haqqani, itu semua. Jadi masing-masing beda. Kalau tasawuf bicara adab, hakikat. Kalau bicara fikih, bicara hukum. Kalau tauhid, bicara kalbu. Sisalah memang. Pada dokter, angka dokter tulang, angka dokter ahli dalam, angka dokter kulit, mak itu. Ia ko dokter kulit, na jantut tamelo taparesa, aja lalu kalau ko dokter kulit. Dinaruntu itulah sata. Ketika kalbu kita tidak bisa khusyuk, maka jangan datang ke ulama fikih. Karena dia bicara hukum. Datang ke ulama mursyid. Tarekat. Karena di situ dia akan mengajarkan kita bagaimana caranya mengkoneksikan kalbu dalam berzikir. Masing-masing beda. Masa dokter watakale lengi yon rima perisa mata, lengi yon rima perisa jantung. Tapi ketika dalam agama, ia matuyon rima perisa jantung, ia matuyon rima perisa ibadah. Makanya ulama fikih belajar dasar-dasar hukum di situ. Cuma yero tau pandritata yoro napunay manang guru ta almarhum almagafurlah Kiai Abdurrahman Ambodalle. Di sini masih ada murid-muridnya guru ta, barakatnya guru ta masih mengalir di sini. Tapi ingat, guru ta itu menguasai,
ilmu fikih dia kuasai, ilmu tauhid dia kuasai, tasawuf juga dia kuasai, sehingga hanya beliau itu yang tempat kita bisa mulai dari dalam sampai luar dia bisa tahu. Kan makiro, tapi makukwa kak jaran nih. Angka fikih materu. Ada yang tauhid saja. Ada yang tasawuf. Tegeret beda apa pendapat apa tasawuf isiba papikir. Ulamanya hikmah juga. Ngarek ko malasa ki. Ada tiga idi ko malasa. Hah? Berobat. Iya ko malasa ki na tumakbura itu perintah. Hadis. Ketika engkau sakit maka berobatlah. Iya ro ko tumakbura dia to mitau mate. Tapi meloki sarek pamang na tumadising na suku bate makasibir. Tapi ulama sufi tidak berobat kalau sakit. Maka dia pakai hadis Nabi. Siyasosiwanni mi ummaku na kenalasa. Sitau dosana na susuko ng Allah Ta'ala. Pertanyaannya, iya kumalasa ki meloki kamamura. Atau meloki ilang gadosata. Kaya ka na tala. Coba. Benturan itu. Padahal masing-masing hadis. Maka kaya na tayo Pak Ustaz. Kumakmura, makanya ulama sufi masa bagian mengatakan, narik kumalasa kumakmura, maka kau tidak bersyukur. Nasabah mestinya kumalasa kau bersyukur. Dari situlah Imamul Ghazali narik kodena malasa lalana curangnya, maka dia menangis. Takut kalau Allah melupakan dia. Dia tanakan nailasa masamagi atau magai, maka dia sujud. Syukur di hadapan Allah. Nalai dia kepuang, tengah muka. Coba. Kaya kami tapati. Miki makmur atau dia. Dari situlah ulama kita mengambil jalan tengah. Maka dia konakan kolasa, jangan minta kesembuhan. Mintanya begini. Puang. Iya ko iya lah saya wela sapacalang. Tak dampengi dosaku, tak pasawi lasaku. Iya ko iya lah saya wela sapasusu dosa. Aja tak pasawi pun ngelasaku. Narekode nama paci dosaku. Iya ko iya lah saya pun ngelasapa coba. Talenga asak barakang untuk mulai biala saya. Itu jalan tengah. Bukan tasawuf murni, bukan juga fikih murni. Kadang ini, wih magabawa ni je. Tiwan ni mula sa tukak, more-more si ka. Ayaw empat di situ ko. Mangiluto nila ka, kung natulimas sa pajamu ka. Magabawa ni je po nga natuliyam nila chalaw. Ganun dito. Berkanu ka sa. Tabihan ka pa murahan ako tiyakit na kanapa dia laka. Dan sakit lutut. Iya kumasam pa dia sunnah subuh ki. Sesudah azan subuh. Tali pengupu alam nasrah pada rakaat pertama. Alam tara taifa pada rakaat kedua. Insyaallah dia akan naik pada lekap. Itu obat tulang. Apa lama toh? Apa lu? Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Alam tara taifa rakaat kedua sesudah Fatihah. Yang kedua gunanya itu Pak Bu, papalan pesung. Papalan pesung. Kalau yang terjun di politik, Pak Dalin atau Malabita Pak Cama, Bapak anggota DPRD Kabupaten Baru, yang pejabat-pejabat publik, yang tantangan hidupnya itu besar. Jabatan itu agak besar tantangannya sekarang. Apa yang dia baca? Alam Nasrah pada rakaat pertama. Li'ilafi Quraisyin pada rakaat kedua. Hujjatul Islam Imamul Ghazali menyampaikan salah satu hadis Nabi. Siapa yang sholat sunnah subuh, nabacai alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, li'ilafi Quraisyin pada rakaat kedua sesudah Fatihah, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Ya kung kataw melo solani ki insyaallah tidak akan sampai. Inilah amalan untuk selamat dari gangguan musuh. Tarik ko taw dinomo.
dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang membaca kuliah ayyuhal kafirun 1 kali pada rakaat pertama, Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, padai apalan na yaitu tawin areku masjidak kay ulawa pada rajan nalino. Yan na makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kaya ka namin tala pagurapan dia leka selama oleh gangguan narupa tahu atau meloki malapas sidak lebih marajay na rito masjidak ke ulawon ada raja nalin kaya ka metal. Ia kota lama nangi alam nasrah rakaat pertama napa kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca li ila fi Quraisyin alam tarakai penapa kudallahu katalu. Alamanat tuh itulah yang disebut dengan wirid sholat sunnah subuh. Kayaknya beda-beda makom itu kamu angka lalu tuh sampai sunnah narampele na pangulut ta Imamul Ghazali sampaja sunnah patan rakangi monrinna loro 2 rakaat 1 salam nanigi mas sampaja sunnah patan rakangi monrinna loro berarti sholat sunnah rawatib tapi 2 rakaat ci diberi salam malampe pangupuna meter rokokna metatus sujudna patan rakaat maka 75.000 malaikat ikut menjadi makmum di belakangnya. Maka dari riasa Pak Ustaz, ini hadis. Caranya jama itu carana. Niatnya sholat sunnah sesudah sholat duhur. Tapi malampe pengupuna minimal 80 ayat. Maka dari apa nama malampe surah wapala magampang. Kudu Allahu tapakuling ke 50 malampe niat tuh kan begitu. Ruku subhana rabbiyal azim kita baca 21 kali jangan 3 kali. Sujud juga demikian, malampe rukuna malampe sujudna malampe pengukuna maka 75 sabu malaikat macium sempajan dan dia menjadi makmum di belakang kita. Kemudian dia tambah, inilah malaikat yang setiap malam bertasbih min lawadam pengengi ukuyuluna penghalataan. Salat ini tidak sembarang. Kalau mampu lakukan tidak bisa setiap hari, cukup ambil sesudah sholat Jumat 4 rakaat. Ukur tajama ke Jumat. Ya kode tulle na mochi cam misiulang. Ya kode tulle cica siulan na mochi cam minasitaw. Ya kode tulle cica sitaw cica tona 10 tahun. Yang penting pure tajama cica. Ya kode mau patulli 10 tahun cica seumur hidup. Yang penting pernah kita lakukan. Itu sampaja sunnah. Apa angka itu sampaja sunnah yuruna sampaja Jumat petang rekam. Tapi bukan setelah azan. Itu sekitar jam 10:30 atau jam 10 kerjakan itu 4 rakaat 2 rakaat 1 salam pengupuna kulallahu agana senabita Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatul Nihayah. Siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat kemudian membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaatnya, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia melihat tempatnya di dalam surga. Itu di kitab Bidayatul Nihayah. Petanggakan sampajanna pegawai syara'i supaya ini imamnya pegawai syara'i orang-orang yang mengurusi rumah Allah dia tamati narikoditi tanrota ke surga. Ia ko macari ni angka malakul maut jempuki maka Allah akan membukakan pintu, kita akan lihat di mana kita kelak berada. Ini janjinya Rasulullah kepada umatnya. Yang penting tulis jamnya petang rakaat yulona sampai Jumat. Tapi waktunya sekitar jam 10 lewat kita sudah bisa kerjakan. Pengupuna setiap rakaat kulullahu akka 50. Rakaat pertama 50, rakaat kedua 50 salam, rakaat
berikutnya 50 dan rakaat keempat 50. Pas 200 surah Al-Ikhlas. Si Jawa tunah pejaman. Iya naruh pakai. Tapi untuk imam, saya lihat masjid kita ini bagus sekali, alhamdulillah. Kamu garu pintu yolo. Ada pintu di sini ke sana. Ada. Tidak ada. Kalau di sini juga tidak ada. Tidak ada pintu tembus keluar. Tidak ada pintu tembus keluar. Wah, masalah ini masjid kalau begitu. Mesti ada pintu di depan. Itu jalur darurat untuk imam yang batal wudunya. Oh, kamu ya? Tanpa wudu di belakang. Bagus. Itu yang pokok. Nah, sebab mega masih itu dia natari pintu korok. Dan yang paling pokok, imam mestinya sholat sunnah di dalam. Karena yang di dalam itu rumahnya Rasulullah. Saya pelajari tasawuf imam sama guru tak. Itu hampir 2 tahun. Makanya saya tidak mau jadi imam. Iya. Makanya orang yang sudah sekolah dokter itu hati-hati menyebut penyakit. Saya itu tidak khatam. Tapi napasa nga guru ta 20 itu pakutanan loko imangena aja namo aku tanangero. Cukup apa ako nulimut pajokay. Nomor sidi ya kumancaji mangitawi usahakan jangan pintu makmum yang kau lewati. Aja na pintu na makmum mula. Lewat jalur khusus. Ang kamato tu pintu na imang. Iya nolamu ya tu pintu na dinatasaka bacaan tu. Dikuatkan hafalannya. Nah sebab ia kota saka ibacaan imang itu angkanya kutumatan rimonrina na alena. Pada mati itu pembatas lampu ya kusisa bumiwa na dua sebua tapake pasti sepak pembatasnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu memikul beban yang ada di belakangnya. Imam juga demikian. Maka dia gurutta aja na pintu na makmum mumula na rekomelo kumunro bacaan. Dito gaga patasaka ibacaan imang itu kulala na may matonola. Coba periksa masjid-masjid besar yang memang itu dibimbing langsung oleh para wali Allah kita, ulama kita, imam kita tidak lihat lewat mana. Kemudian yang kedua, imamnya aja lalu tak sampai sunnah aku ilala masjid. Okoki bolata sampai sunnah. Tiga bulan imamnya rumah yang ditempati Rasulullah ketika dia menjadi imam pada waktu itu. Jadi itu imamnya natolaiwi posisinya nabi memimpin sholat, bukan menggantikan sebagai nabi. Maka kau tinggal di rumahnya, bikinkan rumah sebagaimana rumahnya Rasulullah. Ia kukur rumah sampai sunnah puima pura pikama tawina pertama. Sesudah doa bersama kembali dia masuk sholat sunnah di situ. Dena salai unron nama kibuai unroh khusus agar nasa guruta. Dena mati ya timangnya nak nareko dena si runtuk nabita. Itu berkah. Kemudian yang ketiga, dinawat ding imangnya mak bicara ukun ron naman cajimang. Dinawat ding angka ada dalino na lepakan lillah uku sujadanna ketika dia duduk di situ. Magai tempat di dalam masjid satu-satunya yang disebut adalah mihrab. Unron na imang. Ia mihrab na masigi riolo beda warna keramiknya. Biasa kok keramik putih mondri coklat itu di depan atau hitam. Biasa kalau coklat yang di belakang dia kasih warna putih di situ. Biasa anam keramik itu beda. Karena syarat mihrab memang tidak boleh bergerak. Nah patadangi teh sujadah yasin. Makanya kita sekarang mihrab itu sama rata. Tidak ada semua keramiknya sama warnanya. Sehingga kita pakai 2 lapis. 1 lapis amla, 1 lapis sajadah. Karena memang mihrab itu dua anak tangga. Makanya itu syarat. Sebenarnya bukan syarat mutlak, tapi makuiro caranya kibuat. Sehingga yelengi ambala yawana napa yeles sujadah yasena. Ya ko ilepi cukup sajadahnya yang dilipat, jangan lipat yang di bawah itu karena dia tidak boleh bergerak. Telutong minon ruyo ko tu imangnya milodong, maka tembus doa karena tempatnya itu yang tembus ke aras. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa.
Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Coba, itu ayat. Kemudian dua waktu pura masam pajangis sesiba pura masam pajas subuh. Aja nak di imangi nareko nak baca Fatihah kasirah. Cicalok ko nabita ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was sholihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Wa ila ummi wa abi al-Fatihah. Kemudian kirimkan Fatihah guru Al-Quran kita. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Ya rota kirimkan Fatihah. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di rata dan yang di laut, yang tidak pernah berhenti bertasbih mendoakan kita yang sholat di bumi. Di dalam air itu ada wali namanya Rijalul Ma. Itu 70 wali yang sholat setiap waktu. Kemudian takiringan Fatihah ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Napa takiringan Fatihah aleta tapa ceneri sa na kampunge napa kimade. Iya ko iya to napaki imang iya kung kaysa kampung na melo mati pasti nisa. Imang dulu itu tahu maka melo imate yan. Kenapa? Karena dia niala anaknya nareko dia di pasawa ako. Tapi si Ratu Imam dali kong kecil dimamalkan. Ini ilmu ulama kita dari dulu. Saya cari di dalam hadis tidak dapat. Tapi inilah yang diajarkan para ulama-ulama kita yang tembus. Diberikan keistimewaan oleh Allah, kalbunya tembus. Dan ini yang biasanya orang salahkan. Makanya saya sampaikan ini dalam bentuk penjelasan hakikat, bukan fikih. Makanya kalbu itu begitu, Pak. Banyak ulama kita yang tembus kalbunya. Urut Jadur Rahman Abu Dale itu luar biasa, wali Allah. Syukuruki di Tabarruk. Syukur kita betul di sini. Sini sumbunya para wali itu banyak. Urut tak barakan itu luar biasa. Ini anak menerima ku jauh sekali. Maka dia itu matata si kanukulo to dinirule dati to pandrite. Nasaba iya to pandrite mati ka inaman ini. Yupi dah menride karena memang matanya dijaga. Tafakur setiap waktu. Dia natudan na rekode nak bersalam ko nabita. Iya. Setiap melihat sesuatu dia doakan. Magi na mega tahu na silli guru tasan. Guru tak Jadur Rahman Abu Dale banyak mengganti nama. Karena banyak orang itu yang namanya itu tidak cocok. Enggak tahu kulit penrap. Lo makutano ko guru tak. Wah. Mereka kasih lomak kena 5 tahun atau 5 daftar na din ang kena jaji. Uling katoan na lawidi na din na may ganda. Padahal may gadito. Makkinigurutan niya sa muna sa lapan na mo. Makkinigurutan na mo magangkaw mati di mo nri magkakuya tumupake. Dia ganti namanya. Ia maturo tau nri magka. Barakan gurutan. Maka dari purane sila asan na nasa mudah-mudahan tau temang maka dari gurutan mana ketau temang nasa din na mungkin menre kaya naman daftar rito na dinga dito maka dari gurutan iya ko toleh asa mo insyaallah. Ternyata kembali ke rumahnya dia mendaftar. Barakah na padoman na gurutan itu ulama kita magay dinang kanasu ko timun na kecuali zikir dan penghambaan. Denang kana bicara beli guru tadi nang kana masus sapatin adina atin na macawe lillah na din alapatang ilillah na rekotannya sikiri salawat maka Allah mengijabah setiap ucapan dan doa. Maka di guru tak ya komelo kita roai terima doamu telu jagai wi atinmu jagai wi matammu jagai wi timumu ya kodena beli timumu dena majana wanawa atinmu dena mega anu makalilya. Kemudian matamu tidak melihat untuk mendatangkan syahwat, diterima dong. Aja tak bela maklum, hukum itu. Tapi ia merengking. Buka HPW, meki mengaji gambar atau masuk rapun cok masa peda. Ini jadi masalah. Ini yang berat. Makanya ia mau tuh Pak.
Napa ni tahu padri teh ku masampajangi masampajatongang. Iyo po di ko masampajangi madari jadi jama-jaman ko sampajangi. Ya. Tama mana sandalai. Ngaco mana benci motoroy. Pura ditakabir Allahu Akbar. Oh kirun namun ro sandalaku. Deh. Tapi sandalana ni ngarah. Ini penting. Kemudian kadangkala sholat ini kita jadikan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Padahal ia sampajangi ternyata tujuan. Ia nang katau malai sampajanna tujuan, ia pura na jama sampajanna maka selesai urusan. Tapi ia konalai alat, makanya maka demi guruta. Ia tu sampajangi na pakakasa na paturu pong Allah Ta'ala untuk sifat bicara langsung si bawalin. Ia kotalai alat cocok, tapi ia kotalai tujuan masalah kita. Makanya magi nabi nareko angka agaga menurus na sampajang, angka agaga melo na tatakkan masampajang, namanya sholat sunnah istihara. Angka agaga na porano masampajang, namanya sholat sunnah hajat. Apa bedanya doa dengan sholat? Magi itu bilo doa melo ijo kan ada doa musafir. Kenapa dia mesti sholat sunnah musafir? Coba. Padahal ada doa musafir tuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Itu doa musafir. Miloki jokta ya mana kita baca. Tapi kenapa mesti ada sholat? Sholat sunnah musafir. Atau hajat. Kenapa kita tidak berdoa? Sesudah sholat kita berdoa. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Angkaya setobat. Kenapa masih ada sholat sunnah taubat? Ada wudhu, kenapa masih ada sholat sunnah wudhu? Coba kira. Di sini banyak orang tidak mengambil hikmahnya. Iya tuh sampajangi pak alami. Cuma demi gaga pakak kesawat di nalengi pong Allah Ta'ala. Dena pakai perantara langsung tembus ke aras hanya sholat. Kalau doa masih bisa ditahan. Tapi kalau sholat itu langsung tembus. Makanya Nabi Tayyuli Mendre Mameraja sebenarnya isuri makana iya na ala walikum Muhammad untuk umatmu kumelu langsung tembus lokuya. Maka sholat itu adalah tempat yang paling bagus untuk meminta. Cuma kadang ini pura pimat dari selana pemilodo. Pak dongan nah itu namanya salah alhamdulillah. Angkat ucapan nih bawa selana maut. Kata makmu jago, ini jadi masalah. Minta. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Matangangi tetau mas sempajan Nabi Zakaria ukui dalam mihrabna nangilaw lori pong Allah Ta'ala. Wa huwa qa'imun yusalli. Dina pura mas sempajan matangangi tetau ukui lalas sempajan na mangilaw. Aga nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ipun alinga wija-wija madeceng. Nasaba ini mi kuat diterima Pak Dongaku. Depa nasalai sampajana belum dia tutup salatnya turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan Pak Kuku sampajang itu mengilau. Padahal itana non ribolana Nabi Zakaria 40 tahun sampai rambut putih sudah muncul. Istrinya sudah berhenti haid. Tapi nitai Maryam anak makun-rakunrei tanya Nabi tinggal di dalam kamar hanya sholat di dalam mihrab. Ternyata ada makanan musim panas di waktu musim dingin. Tanya waktu durian nang durian nguku kamarai. Tanya waktu rambutan nang rambutan nguku kamarai. Ada nasa Nabi Zakaria anna laki haza kulikin ruye. Ada nasa wa min indillah. Iya gagal langsung puluku pong Allah Ta'ala. Iya na napaki gurut kaya Jadu Rahman amudale nokku yawana ang kagulong nala na naidi ciacapu kumelo irewa kure gagana tampar. Huwa min indillah nasabaan kami matumi mihrab na gurutta. Narekuok ko bolata de gaga mihrabta kita termasuk orang yang rugi. Kadang WC yaki gua 50 juta. Tapi onros si Pak dua-dua pong Allah Ta'ala de gaga.
Meki masampaja lari lo kiro na lamari. Angkat ko lamari lari lo sa dina kadere. Angkat tuda ko kadere lari tama kamarai. Degaga unro khusus yunroy madalari yoro na kung Allah Ta'ala. Tapi tempat buang hajat maka belum batin makibuai sampai puluhan juta. Inilah kekurangan kita sehingga doa kadang susah diijabah. Mereka tenaiki angka menamuro mihrab o kuburatan. Di sini banyak santrinya Guru Ta. Dan insya Allah kalbu beliau itu masih terkoneksi dengan Guru Ta. Saya tidak lihat kamarnya Guru Ta, tapi pasti kita tahu itu kamarnya Guru tetap bagi dua. Sipit nonri matindro dengan keluarganya, sipit nonri masampaja. Itulah mihrabnya. Ya kung ka anak milo rewa na digaga na tampar lo milo di ko Guru Ta. Gana sa Guru Ta tama kumita ko to na ilalim. Ya wana ang kangulongin nonri maladi. Ito na si kulay pa makalasi. Ya komisan ni makadan kadina lingi Guru Ta malapor ko si bana kadeding katawata. Lo si de milaw ang kasinarunto dan tidak pernah habis. Salah satu karama Guru Ta yang disampaikan langsung oleh guru saya sekaligus orang tua saya, orang tua angkat. Guru Ta Haji Fathudin Sukara almarhum al-Ghafurlah. Ada nasab. Waktu na menre makka Guru Ta si bawa ka angka ka nanre makka Guru Ta. Pura ni mali kita Guru Ta. Kuramana ni nali romelo nali. Tapi ternyata nalupai istrinya katanya waktu itu pasang ambla, masurangi ambla. Nacapu dia na perikanto Guru Ta. Kebetulan lo bersilaturahmi dengan muridnya yang ada di Mekah, yang tinggal di Mekah. Tudak ni Guru Ta korbolana, na pudangi makadang karo kita mujolo na mungkin rengak cibi. Yelingi kita Guru Ta na buka ina pemaladi ukurotangana na penalik kalau meli ambla, kamu paya lupai. Dari mana uang itu hanya diselip kita? Wa min indillah. Itu langsung oleh kupong Allah Ta'ala. Kinrui na palinna liman atau pandrita ibarat kaki ang kadina lolongan mo. Maka dalee tanya untuk berpoya-poya. Tapi betul-betul kebutuhan. Pong Allah Ta'ala matumahkan urus agama ko na iya urus ilinom. Ini sebenarnya dipakai para ulama kita. Maka lagi mustahil tidak. Maryam lagi tanya Nabi. Tapi itu tembus. Mega apa tu tahu dia nama tepat karena dia tidak pahami hakikat ayat ini. Makanya upasang ipabu rewa kilau bola atau kilala kamar peribadita akibaki mihrab. Luasnya itu pas seperti luasnya lubang kuburan. Untuk si dimitau. Tarandringi macamnya alaki sujadan yang paling bagus nasangi Guru Ta Senur kain kafan. Aliki kain kapan tataru Koreawa sebagai pelapis napa tatari sujadaya sen tailau ko keluarga tak wija-wija bikin wasiat ya ko pole mate-mate ko baja sangadena kain kapan yang di dalam mihrab itu malah memukurna dena buru kain kapan na itu tahu ko itu napake itu yang dipakai ulama kita. Saya belajar sama Guru Ta di Aceh dan ini yang kadang hilang. Itu berakana luar biasa Pak. Nabi Zakaria kan digaga nak to. Itu sudah ubanan, istrinya sudah berhenti haid, menopause. Dia mungkin mimana makunrai menopause. Tapi ketika dia meminta di dalam mihrab, langsung turun bahwa engkau akan memiliki anak. Pusing Nabi Zakaria, pikir cara ternyata istrinya kembali haid. Hal yang mustahil itu bisa terjadi ketika meminta di dalam mihrab. Mari unrosi pak dua iya minato tama koto melo masampajan melo ki mengaji melo ki masikir melo ki tapakor pertama ki okoro aja tak bicara lino jam tangan dengan handphone jangan kasih masuk iya kode gaga jenek taja tetam tondoi telu taumia tumak barakai itu yang dilakukan ulama termasuk Guru Ta Haji Maimun Subair ada kamar pribadinya dia kunci ketika ke tanah suci. Nanti beliau meninggal baru dibuka. Maka itu kamar khusus. Ternyata musalla Pak, mihrab. Selebar dengan sajadah. Ya ku musalla wa diun rima berjamaah, ya ku mihrab tidak. Aki-aki. Makanya onron na imangi yasangi mihrab. Itu tempat
tempat imam, karena itu tempat doanya tembus. Makanya itu kong kaimak biasa nasarah kalau di ustaz berakak apa ustaz, saya mengatakan tidak, ini nami lodok karena tempat itu yang tembus ke aras kan begitu. Itu ampai di nawad dion rimak bicara lino situngan na yasik na sujadan na imam. Ini yang berat ini. Makanya kalau kaidah tasawuf kita mau pakai agak berat. Tapi iya imang makoko mega masyara langsung matanga mancajimang. Oh ini yang jadi masalah. Mandari kamu perdi ulu ya mita. Sapiri lagi ko polisi drak memen rejupan dan atau 5 video kalau madari gatak becilin. Dan mo panoka mati den rani. Apalagi imangi ini adalah sopir ke hari kemudian, itu yang bahaya. Tanya kong kay matuli masyara langsung ay tamparan. Allahu Akbar. Wah, karena bacaannya ingin diperbaiki, tapi kadang kosong isinya. Makanya guru tak, telu tu kesampajan nak, paringerang, baca, kedok. Ya kau makan jai paringeran atau ya seni khusyuk. Kau makan jai paringeran, narubah akhlak. Ya kau tahu majana mas sampajan makan jamu kehusuan pasti berubah akhlak. Makanya yang tahu makan maji itu ya pas sampajan nama kalasi. Berarti bacaan itu makan jadi nama makan jak peringaran. Ternyata sampajannya salah. Peringaran kurang. Iya kusukumui makan jamu peringaran. Dia nak ada sempurna apa? Dia gak tahu mas sampajan suku peringaran 100%. Namo talupulong imam madaitun. Maka daging kaya anu masampaja din alisi peringaran na diwatak po. Kecuali tahu merenang masampaja ang takot. Pada itu nang kena ringaran. Tidak mungkin. Nasa matalo kami pedicing. Gara kami pakanjaki, baca melu pakanjaki, peringaran itu pakanjaki. Tulay ka pasuko talu-talu na di tulay. Ta pakanjaki peringaran tatalupay kadesian rakani. Itari makanja baca madarito kita kalupa lese. Madarila palangnya maninanong. Nah, makanya makanya guru tadi itu gak tahu suku nak. Angka tahu macam baca tapi dia nama macam meringerang. Angka tahu macam meringerang tapi dia nama kanja mana baca. Jadi aja tak ada ketimang dia nama kanjalan dan tajwid. Tidak usah dipermasalahkan dulu. Ulama tasawuf mengatakan wedi jadi bacaan dia nama kanja tapi peringeran nama kanjalan. Kan ada kisahnya itu ke Halil Bangkalan tuh. Madura. Aga gara-gara engkau tahu mas sempaja pak. Ditiru bolana mas sempaja. Ure mas sempaja masalawa aga nasr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun. Salah salawat. Makanya Allahumma salli ala Muhammadun. Tanya Muhammadin. Tapi dia pakai Muhammadun. Langsung pada aku guru. Kata salah salawat. Nasa manakah? Nasa iya salah. Nasa mati nak tu. Karena magi nasa natalupulon ni ruwa atau tuliyam yung baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun. Maka di guru tadi asal itu. Nasa jaji, nasa degaga. Teri. Weh, anda serasak paya. Natuliyam yung wala sikiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wala di Sayyidina Muhammadun. Jadi dia nagagapi ululungan. Maka di kita natin nak cocok. Maka di guru ta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Atau Allahumma salli ala Muhammadin. Asal ukiran lah. Made guru tak. Dia tidak bisa hafal. Nacuri. Malupi guru tak ke Khalil Made. Rewa lo kampuna. Malala nguku yasik na wa iya tau matoy macuru kulupin. Igore gili guru tak kedui. Iro na tau matoy salah-salangnya salawat. Wede na lupi. Lete ku yasik na wede na labu. Makri guru ta. Magay nasang. Embo. Pak guru iya. Aja jolo muade ko dewa pala iya. Makri guru ta jolo-jolo Thomas Sele. Melo muka pak guru ku yaro salawa na tapi pak guru to aga membaca na demu labu. Aga nasi ya tomatoy. Iya mina ubaca Allahumma salli ala Muhammadun wa ala Muhammadun akatal lupa no na deu labu. Makri guru ta irewa no yan na tumupake. Aja na mo to lagi. Iya. Magay, ternyata Allah memaafkan dia dan barakahnya ya rona baca maka itu tembus.
Kadangkala taside tau pak biasa-biasa mi bismillah mina baca na jaji karena magai Allah memberikan berkah di dalamnya. Kadangkala idi ayat kursi baca ke 10 dia na paja tamat-tamat tawe. Sebab magai ayat kursi nami ibaca kita tidak bersandar kepada yang punya ayat kursi. Si salah. Angka lalu paruya alena na tamay setan. Ya. Imam Malik paling ditakuti setan. Magai sandala nami sandala ajunna napakiri macaneki ngokui lalanna kamara mandina komelo imajenne iya mirui bawangi tau malasay ni pitang lari masuk setan. Jadi ruya. Payuli makanan kata tama-tama ngokor melo ibure nasa ide engka tugasku. Nasa we melo tulu nasa ibana tu sandala aku mola. Pitangnya ro tama-tama makanan kisandala ni mamali. Iya kode nasu setan anak pekorewa mulika. Nak peipindro ko adenge makada sandala na Imam Malik na kiringa paja ni malasa tawiyase. Magai Imam Malik 30 tahun na jenne na sampajang mga ribin na napake mas sampaja subuh mapatang makorawan ni wan. Ini tahu setan. Ini makanya yuk ini yang koramalangin na tembak. Namanya rupa pada tuh barung-barung tapi itu syukur aku tuh mengaji daripada deh mahabe memang terus. Nah, ini sudah 1 jam. Kemudian saya masuk sedikit ke hakikat ini. Situnganna iya taunge iya pergantian tahunge yale asyukuru kalau ripong Allah Ta'ala. Nasabah iya pemilu ki madeke pak kita pakai udara ini sehari semalam itu 11.000 liter 10 liter udara oksigen dan nitrogen dipakai itu. Iya pemilu iwaja itu 91 juta kali 30 berarti 2.730 juta. Jadi ya komelo ki wajah inyawa talalan nasi ulangi 2.732 juta di tapas saja. Napai wajah iya nyawa ko komelo wajah. Masa dia disukuruki ya. Aga nilaw ko Allah Ta'ala nasuruh nilaw sujud. Ketika waktu sholat. Sinampak miyon roy makasibir. Igan na waktu palawangan nasitongan. Tapi tomatot tari lo makada. Aurogi yaitu kuya minasa nyalena masampaja ko sujud. Jukka na galungan na dangkangan na tanya sampaja tau bangkaro na yun. Apa cik di mitu watun na tuo kulino. Coba kare. Makanya ang katunasa tau pandrita yun sampaja tepat tu. Ang kabesa tangkalinga. Jene taluka. Ya sangi sampaja tepat tu. Sujud pacapuran na sampaja ngayon rimangilaw. Melo kiti tay alita jami sampajangnya dapina. Suju ki mas sampaja loro suju pacapurange maka tilawi ripong Allah Ta'ala untuk jami sampajang asyarai mate. Iya kumate ki okoro palawangan na maka namate ki sampajang. Material sampajang na sabab makade na dikta siapa yang berniat melakukan satu kebaikan purana cata nipong Allah Ta'ala dan dia berjalan menuju ke situ. Jadi Allah langat tapole loro loko asarae namo loki galungnya namo loki pasae tapi Allah langat kesitungan nalala loki ko sampajan. Maka orang yang meninggalkan satu kebaikan menuju pada kebaikan yang lain maka dinilai orang itu dijaga dalam lindungan Allah dan dia mati syahid ketika dia meninggal. Ina tu nak kada gurutta namo ko jamamu mati sampajan to. Nariku yang napake ta ina tiasa sampajan tepat. Yung pwede may gatos sa lapahang yasanya sa pajat tepat tu cukup may nace ka na jadi na makwan. Selesai. Dia na sampaja. Tanya sampaja sa neto. Ape Jepun. Makiro. Iya ko ipangulo mi bawa tapakoro. Iya ko baca sikiri. Iya ko garakan. Garakan. Kan kata mas sampaja makanya Allah. Begitu. Allahu Akbar. Nampakan jaki gerakan. Tapi ya kodega ga baca. Suju rokok tau olahraga niat. Ya ko baca na bawa dega ga gerakan tau masih kiri itu. Narik ko paring ngerak bawa dega ga baca tau tapak koro itu. Ya ko siyang kangi gerakannya baca si paring ngerang ya na tiasa sempajang. Maka sholat itu disebut
nusuk khusus. Ini penting. Makanya jalalu nanya rota tamak kada. Yang penting anak pejapun namu dewa sampajak aja lalu. Makanya guru tak kali sidin jama lalu ina. Yang penting kan kamu jaman kamu pengawang. Kena dega kamu jama tetap oleh jamu matu. Pak mana selalamu. Ya kong ka kepala desa angka laporan nama nasan kami paresa tapi aku dega laporan nama nasalan sulai tikam. Pakar rumah di tamran aja. Ya kong kata makada rutu balalin romo dega kamu lulung aku dimisang-isang na sampajang makanya guru tak kali sidin repodang. Kada tanya gapi palulung akong kena belang. Itu guru tak. Kami kata makada rutu balalin romo dega kamu lulung aku dimisang-isang na sampajang. Makanya guru tara-tara atau mak bicara mak itu tau dia na sampajang. Sapa ni poli. Gak makir. Makanya guru yang penting mau jamai nak. Napa mo pangulo ko nabita makami kamampu aku. Alina pamatu mangandrong-androng ko kilo na po Allah Ta'ala. Betul mana ya kamu jamamu yang kamu tajam. Maka di perinsin atau motor tariolo itimbang makapai dan ditimbangan ude. Ya kong kamu jamang kay tajam kau kamu jama sabaran. Dia gagawa di mapangulong. Dari situlah kenapa Nabi kelak memberikan syafaat. Yang penting pura ijamah. Ini penting. Ini ko pat tasawuf itu dia pakai itu makri yang penting. Pokoknya akad taitongan. Tak kali mo lang syarat pas suku-suku. Apa salah-salah mati itu mau jama ko mobilan. Kira. Ini mani kay ganitola. Angkat tola subhan minta si Allah. Assalamualaikum. Lupa dimasuk. Denon rumah sikiri angkat tu tau mata masih kiri jolo. Maka ta Allah. Akbar. Uras itu subhanallah. Magai ajak kamma diri tarima sampajakku angkamu pasikiri uran nonang. Ya ko dina ko sikiri be ko pita pakoro ewal. Ya ko dina ko tapakoro namo ko misalawa elo ko nabita. Ya ko dina ga ko majama kasya dampangan pada ko rupataw na din na dosaku. Ya to na ronroy mala salamakan. Sehingga dina masih jemade. Angka tau pak purana mabirasa lupa na masuk. Tapi memang anak macone belisi kama kita na lupa tama. Purana mabirasa lupa na masuk anak macone belisi itu. Dito gago ko di alhamdulillah. Pada matinya itu pak balu-balu pak kalau masam paja tidak kere. Mari ro pak balu golai na balu tarigu to. Mambalu minyak goreng to ni. Mak balu pulo peto ni. Mak balu pici to ni, mak balu masako to ni, mak balu warra to ni. Matan na warra bawa na mo balu. Maka dai perinsi na yakutannya warra etarala minyak goreng. Maka mati itu pas sampajang ya ko dini terima sampajang ko namo sikiri ko terima yang penting ang kamu terima. Makanya dari situ juga prinsip fikih. Ya koroko kamu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi kamu tambai namo cicammi narik ko manasamun. Daripada subhanallah. Begitu kamu baca. Pasilan lumitalun na dito ka manasah. Nagan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tokono namoci diri ko manasamoy. Makre mantasati. Ya ko ci dina din nalagto. Manrasa to. Pagan na italo. Ya ko diri tarima ci din kamo padua. Mali ko lemo na masolap pamulagi ka ko duat kalungol di kamo padua mo renongang. Ya ko ci di mi wali sabara ko. Gila ko. Ang kato makre de nabita baca katalu karena nabita di gado sana. Sinin na bacaan ro katalu manci ja palamana. Nayai ko may ko masampaja megala na dosamu. Iya ko katalu mi mubaca de pagakpala na pasusudo sa manam. Makanya pak ganay ko kapito ng kapala mo lulungan. Inilah yang ulama kita berbeda dalam fikih. Iya kami itu pak. Ini meninono itu. Meloki pebalante-lante tegege ini. Yung ko malas simang cican na. Iko santai-santai imay pagan na katalu. Yung ko masampaja jadi diki ko manyamang sa diroko. Tapi kayak gini. Pakiro. Ini meninono yung ko mangoto kilo kampun at na maciumi. Ajalal tapagan na tapito na salik ito to. Makanya. Jadi hukum itu. Nggak usah diperdebatkan masalah begitu. Sebab metaki suju mega dosa lega. Maya ko to rokok tadi na dosa. Ya ko to suju tadi na dosa. Ya na tunang katau makan maji ro na maringan papinadingi ko to pura masampaja. Itu memang hadis. Makriyale dosa na ni patada ko salengkana si maulunna. Ya ko rokok suju tadi na dosa na pada tadi na ada dongeng pulih ditakina je. Jadi salah satu hikmah salat ya ko pura ki maber salam
natap pamaringan papinadinge, maka itu dosa sudah dilepaskan. Kamak itu. Iya ko pada mi purana si bawa deh nah masalah mau pa itu. Nah, hukumnya guru nga itu ampai makanya ko tumete teroko. Pak de pa dula taklin na natutok ko. Allah, sami Allah. Dina Allah. Allah. Makiro Pak. Ini nih. Kita natanangi sujud kita sujud, kemudian lihat diri kita sujud di hadapan Allah. Aja nawatak kali ini sujud, ruh tidak sujud di hadapan Allah. Makanya disebut dengan beda sajid, beda sujud. Mapangolo ki don rupa. Ale tagati tan minre mangolo atau yakingi na itakipong Allah Ta'ala. Ya ko yakingi na itakipong Allah Ta'ala, maka pa illam takun tarahu pa innahu yaraka. Tapi ya ko ale tati tan minre mangolo ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu kama kadani anta abudallah ka'annaka tarahu kasiwengi pomu dilalana kasiwemu yaki ko makadamitai fa illam takun tarahu nareko de mule pakir fa innahu yaraka yakimano makadanai taka po Allah Taala ukuni na migala da rupan atau masampajang ang kato Allah wah desa karon tu Pak ukulalange wajo lalange lo siwa angka masih bicu koronri masam pajang akatalwi kata derek na pacocok pas kata derek pamula wacuri maka nasi Allah tak silap nasilalu namu sedih giling kami tapi jamaahnya tahu dia kata derek mama kubami jamaah maka nabi kesedap ikutannya pas lina dia nawat dialai mama kero Pak magai cocok ni narik ko jamaah na memang tapi ako nggak tahu lepak magai napaki yaro menre as-salatu mi'rajul mu'minin dinalay yaro Allah melihat hambanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum dia selalu berada di mana kau berada di sisimu makanya wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ipungin na yaura alongi berarti iya kibano padang terus CCTV maka dan naita ka pong Allah Ta'ala naita ka rokok naita ka sujud berarti kayak gaya rok yakin disaksikan makanya dua itu tahu antamu Allah ka'anna katarahu kasiwengi pungmu pada kumitai fa'ilam takun tarahu nasrabita ya kode mulai pakai ya rok seakan-akan kau melihatnya pakai yang kedua fa'innahu yaraka naita ka pungku ya rok magampang to naita ka roko naita ka sujud magampang itu ini tu maka kedo masampaja tu lina pinre Allah maka sebanyak pi malalam pinre ya nang kecede de nasi sampu na papisau padahal sitonganna ya sange maringerak kode na tu maringerak itu sa paringerak mi kataw makarakiya sa maringerak ya sange paringerak pa ya na de na tu maringerak ya na tu paringerak atis ni gare ya ko tingerang ipung de gaga sewa-sewa tingerang tapi ya kau tingerang sewa-sewa pasti tak dipung Allah Ta'ala dinang kanamay tayat apa si sumpungan hukum itu iya ko lanya ipakira-kira linota tingerang ipung iya ko tingerang ipakalinota pasti tak dipung yan na tumana na dinul ipungnya masih di naakan na itu saja kesederhana to yang penting malisa irokoe malisa isujue yang penting itu nang kaya sa tumanina mapasisumpung hilalang setiap gerakan supaya aja nalupa kira-kira ini penting penutup terakhir ini sudah 1 jam saya harus ke sidrap ini karena di sidrap ada pembukaan game Muharram saya tidak bisa tinggalkan sebenarnya ini pun alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahmi intinya begini ang kecil di waling kadangkala kita punya kalimat begini ketika ada orang meninggal mudah-mudahan husnul khatimah itu sebenarnya kalimat keliru mestinya kita mengatakan insya Allah husnul khatimah karena sudah pasti dia meninggal maka kita pakai insya Allah narik kode panamate kita berdoa mudah-mudahan dia husnul khatimah iya kotumupi okolino mesti was-was mudah-mudahan salama Kak mudah-mudahan dia nama dia cepat na tutungaku tapi ulama kita menetapkan iya kumelo kumakanja cepat na tutungamu telumi bawang
pakanjaki betimu matumaling lori tadue pajajiamu indo ambumu iya kodetomu madorako ku indo ambumu maka pasti cepat nama deceng apa degaga tahu pak degaga dosa langganan kemana tapi tiasa dosa langganan pura itu bakal jamasi itu bakal jamasi. Rasulullah mengatakan tidaklah seorang yang beriman kecuali ada dosa yang dia terus lakukan terus menerus hingga dia tobatkan dan dia lakukan kembali. Itu hadis. Jadi aja tak ada sini na tahu kuma pacimana termasuk ustaz tidak. Angka mana dosa langganan na tahu. Ada saja. Tapi makna Imam Al-Ghazali kumikum mitai alimu agamu piga uri waktu mon rocadi dim. Tidak ada yang melihatmu dan itulah asli. Ini penting. Makanya upasan atau kangiati komeki salama pakanjaki atau malit telur indo ambota. Yang kedua indo ambo yang terserah kangi anak nalokoridi itu mertua. Yang ketiga ibu bapak yang telah mengajarkan walaupun hanya satu huruf kepadamu itu guru. Ya kau taruntui guru mengaji tak taruntui guru tawastu SD ambil dan cium tangannya kemudian minta doanya maka engkau akan berakhir dengan baik dalam kehidupan. Itu kuncinya pak. Ia nangka tahu masalah si bawa guruna pura na cairi guruna atau si lelungi guruna betul na masikola atau na cobi-cobi guruna lihat kehidupannya ketika dia keluar denulin nita dece ukotia rumun. Kenapa ulama dulu dari situ selalu mengajarkan keberkahan sebab intinya di sini. Hukum itu monro kuncinya sange pak kalinon. Saya pak bu tidak pintar, tapi barakat nami guru tak. Saya tidak pintar. Kesekama ya kutite rapor kudegaga dapat itu. Ya, saya hampir tinggal di SD 7 tahun. Di pesantren tidak bisa mengaji sampai kelas 3. Non Roma guru tak dapat kalipukan. Tapi karena pak dongan na guru tak, saya selalu takzim ke ulama. Di mana-mana saya selalu minta doa. Dan ternyata dari situlah saya bisa tampil di sini. Mohon maaf mengatakan tadi ustaz yang viral itu sebenarnya tidak. Mungkin karena orang banyaknya mengambil itu sehingga terbuka seperti itu. Saya itu tidak punya tim media Pak Bu. Digaga makadang ke tim macurika untuk merekam. Dan akun YouTube pun saya itu tidak selalu mengupload. Hanya pesan-pesan orang tua yang saya biasa upload. Saya koneksikan dengan agama. Magai wingarala da pesan guru presiden re. Ketika rekamannya itu membeludak dijual oleh penjual kaset, ipodangi makada uang. Bijiwat dengan ke perset kalau corona sabah untuk ulu kumati ini. Ada nasa guru tak enak aja nih tunggu bicara. Semoga ya sangnya dakwah, ya sangnya cara apa pasidakkan. Ya tomi tu niya punay ko ipaw, ya kupura ni ipaw tanya ni kupuna. Aja mo atur nupura masih datang, pemilu ko na pagbaraka kung alakal ka disengam. Dan inilah yang banyak orang tidak pakai Pak. Gak kadang dia mengontrol. Satu kuncinya Pak, saya kasih tahu memang. Angga kama tahu melo balu ya aku dengan menjual harus begini. Saya kasih tahu, ya kung kamuli ka macaram, aja lalu takodangi makadasiko. Karena pasti saya tidak datang. Pesan na guru tak. Mega pacarama pa anak payoli ta kumakada seko. Law mo to seko pa. Makade guru tak tak de nama baraka pa disagangi mapuwa guru. Magay mubalu mani pa disagangi. Itu kuncinya. Makanya saya itu kasih tahu istri jangan kasih tahu saya berapa. Di rumah itu ada tempat dan memang dikasih masuk di situ kalau dia bisa makada siaga. Siaga na lenga tahu saya tidak pernah tahu. Makade guru taja muitai nasa bayo ko muitai. Noli ko pema pasti mo bay balisi makadasay ko ito nalikukot. Tapi ketika engkau tidak tahu maka kelamannya kau tidak akan tahu. Ada beberapa kampung yang meminta itu seko walingi biasa teh ustaz sekuda kada sabar kidulo ko tumat caram. Itu yang saya pantangan betul itu. Terus kami makanya jam-jamang yang magampa Pak makanya dakwah seperti ini. Wadi jaji tamaki surugai di ustaz setamar nade pada serasa. Iya. Kalau saya mau berhenti cara kuncinya cuma satu. Handphone saya matikan. Nomor saya selesaikan. Pasti dia terhubung. Saya itu simpel sekali. Saya tidak mau sebenarnya seperti ini. Makanya kuncinya. Aja lalu mau jemput. Aku mikir mulika macaram. Kapan kau jemput saya tidak datang. Mau podang nak makadasay ko wali kustase. Saya tidak akan berangkat. Itu kuncinya. Apa dia nulis Pak? Tetap tulis tebalisi. Nampaki macaram. Saya kok matun nalik. Iya,
Selalu muncul. Imam dan pegawai syara mestinya juga pakai itu. Kalau cuma baca doang. Aja lalu tapi tangi di rodie Pak Bu. Apa ini pernah baca 20 sebuah. Iya. Kan begitu. Kapan yang perlu sebagai menghargai itu. Iya. Mestinya dipaham. Aja terbuka maka ada seku na lenga ayano supaya aja terikin. Apa ko noli kilo mabaca na di siratu sabu. Bali bola na 20 ni sabu. Pasti maka ko na rojolo siratu. Kan begitu. Inilah beratnya menjaga keistiqomahan sebenarnya dalam dakwah. Terus kami maka nama gampang apa? Hal ini berat. Setiap malam di sujud itu saya selalu meminta. Jangan sampai ini jadi menjalat fitnah untuk diri. Itu yang bahaya Pak. Jadi apa gurunya hanya selepasnya saja. Terus kami maka dan katanya mau enggak. Saya lepas saja. Pesan na guru teh kumeku mak dakwah aja mau guru. Ilo baru dari pengalata laki kan bukar kuir numpan lepang. Jadi itu butuh kata. Misalnya begitu. Terus kami maka dan tahu khusus konsep begini enggak. Mana yang muncul tidak saya sampaikan. Makanya tidak terstruktur. Magi nasabah ini itu butuh kata. Ya kuiku matur berarti kumi matur pada sana. Kiga milo na terima tanah pengalata atau tidak tahu. Maka salahkan sepenuhnya. Nasabah itu di pacar mai pelayan nih, peletukan nih, penyambung lidah. Itu kuncinya. Makanya ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi ada pantun bola balik, wallahu alam saya tidak pakai pantun. Dan jangan dilebih-lebihkan bahwa ini viral apa enggak. Saya enggak ini. Biasa-biasa saja. Terus kami kehidupan saya itu sederhana. Pak Galuh nggak makan tak. Saya itu enggak. Kadang naik motor bolak-balik dari Sinjai naik motor ke Bulukumba naik motor. Ini barusan diantar sama ini karena agak kelelahan. Saya minta istri ikut karena ini dari Kalimantan, kemudian dari Barau, kemudian ke Pulau Utara, kemudian kembali langsung kegiatan ini. Jadi saya bersyukur bisa bersilaturahmi. Tapi saya itu begitu sederhana saja. Kadang kalau naik Makassar singgah di sini sholat. Cuma biasa naik ketemu misalnya, saya pakai jaket itu waktu kuliah. Orang tidak tahu. Sering. Kadang di masjid sini pernah singgah sholat itu. Biasa orang tidak tahu. Saya singgah di pinggir jalan itu kadang baring. Itulah kehidupan yang paling. Rasulullah seperti itu. Kadang baring di atas batu, kadang dia duduk bersama. Orang tidak kenal. Kehidupan seperti itu tidak usah dibangga-banggakan harus dijemput begini. Dakwah itu satu kuncinya. Ini penutup. Saya tidak mau jangan sampai ilmu ini dan dakwah tidak tersampaikan hanya karena materi. Itu yang saya tidak mau. Jangan sampai gara-gara materi dakwah tidak tersampaikan. Kita malu kepada Rasulullah. Kita malu. Dia datang sendiri memberi penuntunan kepada umat-umatnya. Tapi kadang dia dilempar. Maka dakwah harus punya tantangan. Seperti itu. Jadi kuncinya jangan sampai dilebih-lebihkan, jangan Pak. Biasa-biasa saja. Kita manusia mungkin di antara kita ada yang lebih mulia di sini, ada muridnya guru. Saya malu sebenarnya, makanya saya malu berdiri di mimbar. Kadang lebih senang duduk begini, karena itu juga wasiat. Luruskan kalbumu dengan kepala jamaah supaya dia bisa menerima ilmu hikmah yang kau keluarkan. Jangan sampai kau berdiri, karena inilah sunnah sebenarnya menyampaikan dakwah dalam keadaan duduk. Dan mimbarnya Nabi itu mimbar duduk.